Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membahas buku ESPS kelas 6 Matematika. Silakan adik-adik dibuka langsung bukunya halaman 58. Sebelumnya halaman 57 ada latihan ulangan bab 2 paket 1. Saya sudah bahas sampai nomor 15 ya adik-adik ya. Sekarang kita menuju yang ke B ini, isilah dengan jawaban yang tepat dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian kita lanjutkan dengan yang C dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita kerjakan dulu yang nomor 1 ini, yang B. 124 ditambah 3025 dikurang 2989 sama dengan P. Bilangan pengganti P yang tepat adalah 124 ditambah 3025 dikurang 2989, hasilnya adalah 160. Nomor 2, hasil dari 315 dibagi 15 dikali 7 adalah 315 dibagi 15 kali 7 sama dengan 315 dibagi 15 kali 7, ini hasilnya 105 adik-adik. Jadi 315 dibagi 105 hasilnya adalah 3. Nomor 3, A tambah 15 kali 180 dibagi 2980 dikurangi 2890 sama dengan 45. Nilai A yang tepat adalah A ditambah 15 kali 180 dibagi 2980 dikurangi 2890 dalam kurung, ini berarti dikerjakan terlebih dahulu adik-adik ya. Oke, yang A diturunkan 15 kali 180 adalah 2700, kemudian dibagi 2980 dikurangi 2890 hasilnya 90. Setelah itu kita bagikan 2700 dibagi 900 hasilnya adalah 30. A-nya diturunkan. Setelah itu A ditambah 30 sama dengan 45. Jadi cara mencari A di sini tambah, kalau dipindahkan ke ruas kanan dari sama dengan ini jadinya kurang. 45 dikurang 30 hasilnya adalah 15. Jadi nilai A-nya adalah 15. Nomor 4, kakek lahir tahun 1959, ayah lahir tahun 1981. Hasil kali usia kakek dan ayah pada tahun 2018 adalah, kita cari dulu umur kakek di tahun 2018. Berarti 2018 dikurang 1959 sama dengan 59. Umur ayah adalah 2018 dikurang 1981 sama dengan 37. Kemudian hasil perkaliannya adalah 59 dikali 37, hasilnya adalah 2183. Nomor 5, bentuk desimal dari dan pecahan paling sederhana dari 75% adalah 75% bentuk desimalnya adalah 0,75. Kalau pecahan sederhananya 75% sama dengan 75 per 100. Ini sama-sama bisa dibagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4, berarti 3 per 4. Nomor 6, hasil dari 1,6 ditambah 23% dikurang N sama dengan 1. Pecahan paling sederhana pengganti N yang tepat adalah 1,6 ditambah 23% dikurang N sama dengan 1. 1,6 berubah menjadi 16 per 10, jadi pecahan biasa. 23% menjadi pecahan biasa menjadi 23 per 100 dikurang N sama dengan 1. Penyebutnya 10, penyebutnya 100, dicari KPK-nya adik-adik. KPK-nya adalah 100. 100 dibagi 10, 10. 10 kali 16 sama dengan 160. 100 dibagi 101, 1 dikali 23 tetap 23. Karena penyebutnya sudah sama-sama 100, bisa kita tambahkan 160 ditambah 23 dikurang N sama dengan 1. 160 tambah 23 sama dengan 183 per 100 dikurang N sama dengan 1. N-nya berapa sekarang? Cara mencarinya adalah yang besar ini dikurangi dengan 1. 183 per 100 dikurang 1. 1 itu artinya 1 per 1 ya adik-adik ya. 183 per 100 dikurang 1 sama dengan, kita samakan dulu KPK-nya.
menyebutnya, maksudnya dengan cara mencari KPK. Ini 1 per 1, 1 dan 100 KPK-nya adalah 100. 100 dibagi 101, 1 dikali 183 tetap 183. 100 dibagi 1, 100. Berarti atasnya tetap 100. 183 dikurang 100 sama dengan 83 per 100. Ini hasil yang paling sederhana. Silakan di stop videonya dan disalin kembali. Nomor 7. Hasil 21/3 kali 5% ditambah 0,45 adalah 21/3 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 kali 2, 6, 6 tambah 1, 7. Berarti 7/3 dikali 5% berubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 100. Sekarang kita kalikan. Oh ya, satu lagi 0,45 berubah menjadi pecahan biasa menjadi 45 per 100. Sekarang kita kalikan 7 dikali 5 sama dengan 35, 3 kali 100 sama dengan 300. Ditambah 45 per 100. Ini penyebutnya 300, ini penyebutnya 100. Kita cari KPK dari 300 dan 100. KPK-nya adalah 300 adik-adik. Setelah itu 300 dibagi 300 sama dengan 1. 1 dikali 35 sama dengan 35. 300 dibagi 100 sama dengan 3. 3 dikali 45 hasilnya 135. 35 ditambah 135 hasilnya adalah 170 per 300. Kemudian kita sederhanakan. 170 per 300 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 10. 170 dibagi 10 sama dengan 17. Dan 300 dibagi 10 sama dengan 30. Jadi hasil yang paling sederhana adalah 17 per 30 untuk nomor 7. Kemudian nomor 8. Urutan pecahan 8 per 15, 54% dan 0,545 dari yang terkecil adalah 8 per 15 kalau dijadikan pecahan desimal menjadi 0,533333. 54% dijadikan pecahan desimal menjadi 0,54. 0,545 dijadikan pecahan desimal menjadi 0,545 tetap. Jadi kalau kita lihat dari 0,533, 0,54 dan 0,545 dari yang terkecil berarti yaitu yang ini. Berarti yang ditulis 8 per 15 dulu adik-adik. Kemudian yang ini 54%, baru yang 0,545. Sekarang kita ke nomor 9. 5 per 12 lusin ditambah 0,8 kodi sama dengan berapa buah? 1 lusin itu 12, 1 kodi 20. 5 per 12 lusin artinya 5 per 12 dikali 12. 12 dibagi 12, 1. 1 dikali 5 sama dengan 5 buah. 0,8 kodi itu sama dengan 8 per 10 dikali 20. Karena 1 kodi 20 adik-adik. 20 coret dengan 10 karena dibagi. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. 5 buah ditambah 6 buah. Hasilnya adalah 21 buah. Kemudian ada nomor 10 yang terakhir di kolom yang B. Usia Santi sekarang adalah 1/3 dari usia ibu 2 tahun yang lalu. Sisa jika usia ibu sekarang 0,38 abad, usia Santi 4 tahun yang lalu adalah, kita cari dulu usia ibu sekarang yaitu 0,38 abad. Berapa itu? 0,38 berubah jadi pecahan biasa menjadi 38 per 100. 1 abad itu 100. Berarti 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 38 tetap 38. Berarti umur ibu 38 tahun. Dan usia ibu 2 tahun yang lalu, berarti karena 2 tahun yang lalu berarti ya 38 ini adik-adik kurangkan dengan 2 sama dengan 36 tahun. Setelah itu kita cari usia Santi. Usia Santi adalah 1/3 dari usia ibu 2 tahun yang lalu.
Berarti 1/3 dari usia ibu 2 tahun yang lalu berapa? 36. Kemudian 36 dicoret sama 3. Ini kok nggak ada coretnya ya, sebentar ya. Kemudian ini 36 dicoret sama 3, berarti 36 dibagi 3 sama dengan 12. 12 kali 1 sama dengan 12 tahun, berarti usia Santi adalah 12 tahun. Kemudian ditanya lagi, berapa usia Santi 4 tahun yang lalu? Kalau 4 tahun yang lalu berarti ya usia Santi yang ini 12 tahun dikurangi dengan 4 sama dengan 8 tahun. Lalu kita menuju ke yang ke C ini. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Ibu membawa 10 lembar uang ke pasar. Di antaranya 3 lembar uang 20 ribuan, 5 uang 5 ribuan, dan sisanya uang 2 ribuan. Berapakah jumlah uang yang dibawa ibu? Nomor 1 ya, 3 lembar uang 20 ribuan berarti 3 kali 20 ribu sama dengan 60 ribu. Kemudian 5 lembar uang 5 ribuan ya 5 lembar kali 5 ribu sama dengan 25 ribu. Kemudian sisanya dari 10 lembar tadi dikurang 3 lembar kurang 5 lembar sama dengan 2 lembar. Itu bawa uang 2 ribu. 2 lembar kali 2 ribu sama dengan 4 ribu. Jumlah uangnya adalah 60 ribu ditambah 25 ditambah 4 ribu. Hasilnya adalah 89.000. Nomor 2, Pak Bedu memiliki tanah seluas 2.987 ha. Sebanyak 1.079 ha digunakan sebagai lahan perkebunan dan sisanya digunakan sebagai lahan peternakan ayam dan kambing. Lahan peternakan ayam dan kambing sama luas, tentukan luas lahan peternakan ayam dan kambing masing-masing. 2.987 ha dikurang 1.079 ha sama dengan 1.908 ha. Nah, ini dibagi 2. Untuk lahan ayam 1 dan untuk lahan kambing 1. 1.908 ha dibagi 2 sama dengan 954 ha. Jadi lahan ayamnya 954 ha dan lahan kambingnya adalah 954 ha juga. Sekarang nomor 3, sebuah toko buku memiliki persediaan 1.200 buku pelajaran, 125 majalah, dan 985 buku cerita. Jika hari ini terjual sebanyak 89 buku pelajaran, 14 majalah, dan 144 buku cerita, berapakah sisa persediaan buku di toko tersebut? Oke, buku pelajaran persediaannya 1.200, terjual 89, sisanya 1.111. Majalah persediaannya adalah 125, yang terjual 14, berarti 125 kurang 14 sama dengan 111. Buku cerita persediaannya 985, yang terjual 144, berarti 985 dikurang 144 sama dengan 841. Sisanya ini ditambahkan semuanya adik-adik. Jadi jumlah sisa buku yang ada di toko adalah 2063 buku. Nomor 4, seorang pedagang beras memiliki persediaan 0,21 ton beras jenis A, 3/80 ton beras jenis B, dan 215 kg beras jenis C. Berapa kilogram jumlah persediaan beras pedagang tersebut? Kita cari dulu yang jenis A, yaitu 0,21 ton. 0,21 ini dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 21/100. 1 ton ini berapa kilogram? Ya 1000 kilogram. Sehingga 1000 dibagi 100 sama dengan 10. 10 dikali 21 sama dengan 210 kilogram. Jenis yang B adalah 3/80 ton. 3/80 dikali 1 tonnya 1000. Berarti 3/80 dikali 1000. 1000 dibagi 80 dikali 3 sama dengan 37,5 kg. Dan yang C, jenis C ini cuma 215 kg. Berarti tetap ya adik-adik 215 kg. Jadi jumlah semua persediaan beras jenis A, B, dan C adalah 210 kg ditambah 37,5 kg ditambah 215 kg. Jadinya adalah 462,5 kg.
Kemudian nomor yang terakhir adik-adik, nomor 5, sebuah kain sepanjang 24 meter akan digunakan untuk membuat beberapa kemeja, celana, dan rok. Sebanyak 25% untuk membuat kemeja, 5/12 bagian untuk membuat celana, dan sisanya dibuat rok. Urutkan jenis pakaian dari penggunaan kain paling banyak. Dari yang paling banyak. Kemeja 25% berarti 25/100. Ini bisa diseranakan dengan sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 bagi 25 sama dengan 4, baru dikali dengan 24 meter. 24 dibagi 4 sama dengan 6, sudah saya taruh hasilnya di atasnya. 1 dikali 6 meter, hasilnya adalah 6 meter. Jadi untuk kemeja butuh 6 meter. Kemudian untuk celana 5/12 dikali 24 meter. 24 dibagi 12 sama dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10 meter. Berarti untuk yang celana butuh 10 meter. Sedangkan sisanya untuk rok, berapa sisanya? Tadinya 24 meter. Dikurangin kemeja 6 meter, dikurangi celana 10 meter. Berarti 24 meter dikurang 6 meter, dikurang 10 meter, hasilnya ada 8 meter. Berarti yang rok 8 meter. Jadi kalau diurutkan dari yang paling banyak, berarti dari 10 meter ini yaitu celana. Saya tulis celana di sini. Kemudian 8 meter yaitu kebutuhan rok. Kemudian yang paling sedikit adalah kemeja, 6 meter. Jadi jawabnya adalah celana dulu, baru rok, baru kemeja. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengerjakan buku SPS kelas 6 matematika. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.